Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-878. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qala dzukira li anna al-a'mala tabaha fataqulu sadaqah ana afdalukum. Rawi Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa Hakim isnadin sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, disebutkan kepadaku bahwa amal-amal saleh itu kelak saling membanggakan diri. Jadi amal-amal saleh saling membanggakan diri, siapakah di antara mereka yang terbaik untuk manusia. Fataqul shadaqah, maka shadaqah tentu saja bagian dari amal saleh. Ia berkata, ana afdalukum, aku yang paling utama di antara kalian. Jadi shadaqah ini menyebutkan bahwa dirinya adalah amal yang paling utama dari amal-amal yang ditetapkan oleh syariat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya telah kita bahas di hadis-hadis yang sebelumnya berapa banyak keutamaan dari sedekah. Hadis berikutnya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi 'asa wa qad 'allaqa rajulun kinwa hashaf faja'ala yat'anu fi dzalikal kinwi faqala law sya'a rabbu hadhihi sadaqati tasaddaqa bi atyaba min hadza inna rabba hadhihi as-sadaqa ya'kulu hashafan yaumal qiyamah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memegang tongkat di tangan beliau. Sementara ada seorang lelaki menggantungkan satu tandan kurma yang rusak, kurma yang kering, ya, kurma yang kering yang tidak layak dikonsumsi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menusuk-nusuk pada satu tandan itu dengan tongkat beliau. Rasulullah ditusuk-tusuk ini satu tandan kurma ini sudah kering, sudah rusak. Teman Nabi ini dicek periksa ini tidak layak makan ya. Kemudian beliau bersabda, kalau pemilik sedekah ingin bersedekah, niscaya semestinya dia harus bersedekah dengan yang jauh lebih baik daripada ini. Sesungguhnya pemilik sedekah ini akan memakan kurma rusak ini pada hari kiamat. Ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu yang terbaik, ya. Kalaupun bentuk makanan yang bisa dimakan. Jangan kita bersedekah sesuatu yang kita sendiri tidak menyukainya. Dengan arti kita ini menyincingkan mata gitu. Tidak senang sesuatu yang sudah rusak, kita nggak mau makan, diberikan kepada orang lain. Maka Nabi meringatkannya bahwa kalau sedekah, sedekahlah dengan sesuatu yang baik. Sesungguhnya pemilik sedekah ini akan memakan kurma yang rusak pada hari kiamat. Ini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jama'a malan haraman, thumma tasaddaqa bih, lam yakun lahu fi ajrun wa kana isruhu alaih." Rawahu Ibnu Hibban bisanadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, man jama'a malan haraman,
thumma tasaddaqa bih, dikumpulkan, dia peroleh dengan cara yang haram ini harta, kemudian dia sedekah dengan itu, lam yakun lahu fihi ajrun, maka kata Rasulullah, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala, wa kana isruhu alai, justru dia akan memikul dosanya. Jelas dari sini bahwa sesuatu yang kita berikan kepada Allah, sedekah, pada dasarnya adalah kita berharap wajah Allah, berharap pahala Allah, dan itu adalah di jalan Allah. Tentunya setiap sedekah itu lebih sampai ke tangan Allah terlebih dahulu daripada tangan si penerima. Maka siapapun yang bersedekah dari umat ini dengan sedekah yang haram, harta yang haram, jangan pernah berharap pahalanya. Jangan pernah berharap ya. Justru dia akan mendapatkan dosa. Allah itu maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Jadi ini adalah kaidah yang jelas, rumus baku. Kalau kita mau bersedekah, maka perhatikan terlebih dahulu itu betul-betul halal apa tidak. Anda bisa bayangkan jamaah, uang hasil korupsi disodakono, uang hasil mencuri, kemudian dia cari muka dengan sedekah. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan mendapat pahalanya, justru yang ada dia akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan itu secara tidak langsung penghinaan kepada Allah taala. Harta dari ngerampok, mencuri, kemudian korupsi, dia sedekahkan. Sak digawe umroh bisa, kadang haji nggak duit korupsi, la haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya semoga kita senantiasa berhati-hati dalam mencari harta, dan semoga harta kita semuanya menjadi harta yang halal, dan kita bisa bersedekah dengan harta yang halal dari jerih payah keringat kita. Itu adalah harta yang terbaik yang bisa kita berikan di jalan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.